Halo loh, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat. Pasti sekarang pada ngerumpiin IKN. Saya pasti tahu lah, Anda sekarang ini IKN lagi jadi apa? Jadi hit apa hitnya ya karena dua orang ini langsung petingginya dimulai dari wakil kepala kemudian diikuti oleh kepala otorita IKN itu mengundurkan diri. Tapi sebelum itu, ini ada juga berita menarik nih. Rupanya Anda tadi, eh, Anda hadir di dalam acara di UI ya, Bung Rocky. Ini ada berita ini di Kompas yang saya baca, judulnya menarik itu. Hadiri kuliah umum di UI, Hasto duduk berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan. Apa maksudnya ini? Kenapa dijadikan judul Kompas itu? Ya, tadi siang saya ikuti kuliah umum dalam rangka Kunchraningrat Memorial Lecture dan Ah, disampaikan oleh teman saya tuh, Sulis Sulis Sulistyowati Profesor Irianto, Sulistyawati. Profesor Sulistyowati. Ya. Dan itu judulnya memang sangat kontekstual, yaitu dilema kaum intelektual di era kegelapan demokrasi. Jadi Oh. sebetulnya itu tema yang sangat tricky karena membaca keadaan sekarang dan dilakukan di Indonesia. Walaupun ya ada semacam upaya dari moderator atau panitia untuk melembut-lembutkan supaya Hmm. jangan terlalu keras atau ya kira-kira begitu tuh. Tapi saya tahu arah dari pembicaraan Prof. Solis yang dulu adalah pendukung Pak Jokowi dan sekarang dia justru yang paling depan itu di UI terutama Hmm. eh, merancang satu forum untuk memulai gerakan intelektual mempersoalkan Presiden Jokowi itu dan keluarganya itu. Temanya itu tadi dan ya itu karena saya duduk di belakang lalu beberapa teman yang ada di depan itu lihat saya di belakang ya pindah ke belakang tuh ada Hasto Oh. di depan ada beberapa teman di situ. Jadi kita akhirnya ngerumpi di belakang di Oke. jalan belakang itu. Ya. Kelihatannya itu yang dipotret oleh eh, siapa tadi Kompas. Kompas ya Ya ya. orang tentu mulai bertanya-tanya ada apa itu. Tapi itu betul-betul forum untuk menguji apakah intelektual kita atau kaum cendekiawan itu mampu untuk mengatakan tidak pada kekuasaan atau masih ada yang sedikit-sedikit takut atau mediocre. Kira-kira itu temanya tadi Iya oleh iya Profesor iya. Iya. Sulistiawati Irianto. Iya dan Profesor Kuncoro Ningrat ini kan adalah seorang antropolog ya, Bung Ya. Rocky ya. Dan saya ingat sekali salah satu ini teori tentang mentalitas menerabas orang Indonesia itu sudah lama di dan sekarang terbukti memang seperti itu gitu. Menerabasnya kebablasan. Iya, itu Pak Kun itu selalu mengingatkan kita bahwa ada semacam kondisi antropologi yang membuat bangsa ini sebetulnya tertinggal itu karena nggak mau rasional, nggak mau ikut kompetisi yang fair, mau mau menerabas aja itu. Nah, itu yang terbukti sekarang Hmm. dari upaya Presiden Jokowi untuk memasang Ya, anaknya Kaisang di DKI. Itu kan mentalitas menerabas itu kan, iya nggak mau iya. ikut aturan tapi aturannya justru yang dibuat mengikuti keinginan kan Ya, itu ya. mentalitas menerabas Ya. sungguh-sungguh itu. Oke, mari sebelum kita bicarakan soal Kaisang, kita bicarakan dulu soal yang saya kira pasti paling banyak. Ini bukan hanya media dalam negeri, tapi media internasional juga mulai menyoroti Bung Rocky soal mundurnya satu paket ini. Saya tidak terkejut kalau dalam beberapa hari ke depan mungkin akan muncul juga rame-rame kabar petinggi IKN yang lain juga para direkturnya misalnya juga yang akan mundur gitu. Iya, saya kira itu akan terjadi, pasti akan terjadi karena apapun kalau kita lihat secara utuh masalahnya kan orang-orang yang disuruh Jokowi untuk datang ke IKN memimpin kepala otorita atau bahkan mungkin menteri PUPR datang ke situ tahu bahwa ada yang masalah di IKN. Pertama soal status tanah, kedua soal anggaran tuh. Jadi bagi mereka itu ada beban yang terlalu berat di pundak mereka. Apalagi Pak Jokowi terus-terus menekan supaya otoritas IKN ini atau Kementerian PUPR termasuk di dalamnya atau apalagi Hmm. Kementerian PUPR dipaksa supaya 17 Agustus nanti yang tinggal 3 bulan itu dia akan dipakai untuk tempat upacara tuh. Hmm. Jadi beban itu saya kira secara psikis atau secara psikologis itu
yang menerangkan berhentinya atau mundurnya dua dua tokoh itu tuh. Dan itu pasti akan jadi kegemparan di internasional karena dianggap bahwa ada masalah di situ tuh. Kenapa ada dua tokoh sekaligus mundur tuh. Jadi spekulasi pasti terjadi dan kita dengan mudah tahu bahwa ya itu karena dua tokoh ini merasa dia nggak mungkin menyelesaikan tugas semacam sebelum dia diporak-porandakan oleh mitos Bandung Bondowoso misalnya kan bahwa IKN itu kan sama Hmm. disuruh supaya dikerjain Hmm. secepat-cepatnya tapi sebetulnya nggak ada kemampuan Hmm. karena batas anggaran apa namanya mentalitas yang juga belum siap untuk pindah ke sana jadi terlihat betul bahwa semua yang dipaksakan oleh Jokowi itu pasti akan berantakan tuh. Ya, ya. Kalau kalau dulu kan yang membatalkan itu adalah Loro Jonggrang gitu ya, yang kemudian dikutuk jadi salah satu candi. Kalau ini yang membatalkan adalah anggaran. Jadi saya kira ya Iya agak tuh. susah ini untuk mengutuk anggaran nggak mungkin kan? Iya namanya anggaran jonggrang. Jadi sering kita tahu bahwa batas dari ambisi politik presiden adalah APBN itu aja intinya tuh. Ya, ya. Dan itu juga inline dengan keterangan yang terus-menerus kita ingatkan bahwa itu kalau akan jadi beban pada Pak Prabowo nanti soal anggaran yang mesti dibagi antara makan siang gratis dan IKN tuh. Hmm. Dan saya kira juga dua tokoh dua pimpinan yang mundur tadi itu juga menghitung hal yang sama. Di atas kertas hingga impossible itu semacam mission impossible Ya. untuk mewujudkan IKN itu dan dipaksa selesai 17 Agustus. Seluruh infrastruktur yang bisa tampil di depan TV, layar TV itu mesti selesai sebelum 17 Agustus. Dan itu saya kira bahkan Loro Jonggrang itu nggak mampu untuk memerintahkan hal semacam itu. Ya, ya, ya. Oke, ini ya, Bung Rocky, saya kira bukan hanya dampaknya itu bahwa IKN batal, tapi saya kira ini dampaknya akan jauh lebih luas dari sekedar itu, berkaitan dengan tentu saja dengan posisi Pak Jokowi. Ya, itu impactnya itu pada stabilitas politik. Kan Mhm. kita mau tanya sebetulnya apa yang terjadi di situ. Ya, mungkin istana akan datang Mhm. dengan keterangan dia memang ada rotasi. Oh, ini enggak, ini orang mengundurkan diri. Kan Mhm. itu Mhm. jelas yang mau mengatakan saya mengundurkan diri pasti karena dia nggak mampu kan kan dengan Mhm. keterangan apapun kita tahu bahwa itu karena tidak mampu diberi tugas yang membebani dia itu berlebihan tuh. Jadi keterangan-keterangan itu akan jadi spekulasi secara spekulasi politik. Para investor asing juga membaca dengan baik bahwa itu memang ada masalah tuh. Masalah tanah, masalah hak masyarakat adat, masalah ketersediaan anggaran, masalah legitimasi politik yang juga belum diperoleh sepenuhnya oleh pemerintahan baru misalnya. Jadi lengkap kita melihat yang dari dulu kita udah sorot bahwa IKN ini adalah biang dari keretakan politik nanti itu biang dari kerusakan lingkungan, biang dari ambisi-ambisi oligarki. Jadi semua yang buruk itu akhirnya mesti kita kita pastikan akan popping up, akan muncul dari kasus IKN ini. Ya, Jadi ya. IKN ini semacam apa namanya menara Babel itu yang diberantakkan oleh oleh yang maha kuasa karena di dalamnya cawe-cawenya kebanyakan tuh sehingga nggak bisa lagi saling mengerti bahasa di antara para pekerja dan penanaman modal, penanam modal dan masyarakat adat. Jadi itu adalah lambang dari kerusakan negeri ini yang diakibatkan oleh ambisi dari Presiden Jokowi. IKN itu lambang kerusakan Ya. atau monumen yang akan diingat sebagai ambisi yang berantakan. Ya, ya. Kan jadi buat kita sebenarnya terkejut nggak terkejut lah ya dengan pengunduran diri para petinggi IKN itu ya, Bung Rocky ya. Karena sebenarnya sejak awal kita juga udah melihat sinyalnya ya nggak mungkin terwujud soal itu karena Pak Jokowi terus-menerus bicara soal antrian investor, padahal realitasnya ya tidak ada ya dan Pak seperti kita selalu sebut Pak Jokowi sudah sampai level delusi berkaitan dengan IKN itu. Nah, saya sekarang tidak apakah pengunduran diri ini kemudian Pak membuat Pak Jokowi itu terbangun dan menghadapi dan kemudian sadar terhadap realitas atau tidak menurut Anda? Nggak mungkin karena dia memang memilih untuk bermimpi itu. Jadi orang yang Hmm. bermimpi memimpi walaupun udah panas terik dia nggak mau bangun.
Jadi Pak Mm-mm. Jokowi tetap akan dibuai oleh mimpinya sendiri. Itu nightmare yang tiba hari ini bagi dia itu ya bisa aja diganti orang nanti kan. Mhm. Tetapi ambisi Jokowi itu memang cuma satu tunggal. Dia nggak punya ambisi lain selain memamerkan prestasi dia di IKN kan. Sesuatu yang orang absurd banget. Apa yang mesti dipaksakan di IKN? Tuh IKN tuh bisa dibikin 60 tahun ke depan tuh Ya, ya. dicicil aja. Kenapa dipaksa di situ tuh? Dengan kondisi trade off yaitu pembiayaan di bidang-bidang sosial berhenti kan. Jadi mimpi tadi saya kira akan berlanjut dan mimpi itu akan jadi beban pada Pak Prabowo secara APBN untuk mewujudkan mimpi Pak Jokowi. Tapi tidak ada orang yang mau menjadi beban seseorang yang lagi bermimpi itu. Dan Pak Prabowo saya kira nggak mau juga jadi petugas di dalam mimpi sehingga Jokowi itu dibuat tidur nyenyak sambil bermimpi bahwa akan ada IKN tuh. Loro Jonggrang juga pagi-pagi udah bangun tuh buat numbuk lesung Iya, supaya iya, iya, nggak iya. terjadi Iya. keajaiban yang dibayangkan. Ya, ya. Oke, ini kan kita bayangkan orang seperti Pak Basuki Hadi Mulyono dan kemudian Raja Juli Antoni diberi tugas untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan mereka ini kan bagaimanapun PLT. Padahal orang yang jelas diberi tugas semacam itu sebagai kepala otorita dan wakil kepala otorita saja mengundurkan diri. Jadi saya kira ini ya eh, kita akan melihat satu drama baru nanti ketika pada sampai Agustus. Mungkin nanti Pak Basuki dan juga Raja Julia menyatakan juga akan pada Pak Jokowi, kami nggak sanggup Pak Jokowi kalau mau diresapel silahkan. Tapi Pak Jokowi mau resapel bagaimana? Karena tinggal 20 Oktober Pak Jokowi sudah mundur juga gitu. Saya bisa lihat dengan terang benderang bahwa problem ini akhirnya jadi problem kabinet tuh. Mhm. Kan nggak mungkin Pak Basuki tidak tahu apa yang terjadi pada otorita Pasti, itu kan. ya. Justru Pak Basuki yang menganggap mungkinnya memang masuk akal bahwa dia mengundurkan diri. Lalu dipindahkan pada Pak Basuki. Ya mungkin iya dia terima dalam 2 minggu ini lalu dia mundurkan diri juga. Jadi hal yang memang secara secara finansial nggak mungkin. Bagaimana caranya disulap? Selain berutang itu berarti tambah beban lagi pada Pak Prabowo nanti yang mesti bayar tuh suku bunganya pasti naik karena dianggap orang yang berutang pasti akan diperas oleh lendernya, oleh pemberi utang kan. Nah balik pada Pak Basuki, kan dulu juga beliau sudah kasih sinyal bahwa ada masalah di IKN terutama soal status tanah itu. Dan tentu bukan dia yang mesti beresin itu kan bukan urusan PUPR tuh. Nah semua hal yang akhirnya terlibat di situ memperlihatkan bahwa memang dari awal nggak ada yang beres dalam perencanaan. Ya, ya. Dan Pak Basuki juga orang yang pertama yang membuka pada publik bahwa tidak ada investor yang masuk gitu. Kalau kalau tadi dalam penjelasannya kepada media dia menjelaskan bahwa sekarang ini anggaran dari APBN itu sudah sampai 80% masuk di situ. Tapi kan seperti kita ketahui APBN itu hanya 20% dari pembangunan IKN, yang 80% diharapkan dari investor. Sementara investor yang di bawah konsorsium Aguan itu kan sekarang saya kira mungkin setelah mereka mendapat PSN ini di BSD dan juga Pantai Indah Kapuk, mereka saya kira sudah selesai juga tugas mereka gitu. Itu yang akhirnya terjadi itu bahwa seluruh keterangan yang dulu dikumpulkan oleh pers untuk menerangkan kepada Pak Jokowi ini nggak mungkin diabaikan oleh Pak Jokowi. Termasuk Menteri PUPR tadi yang membocorkan sebetulnya secara agak sengaja supaya Pak Ya. Jokowi paham bahwa nggak ada anggaran yang masuk di situ. Tetapi juga ada menteri lain seperti Bahlil misalnya yang menganggap Hmm. nanti akan ada 1.200 investor masuk ke situ tuh. Hmm. Makin lama makin absurd keterangan tentang pembiayaan APBN ini. Jadi sekali lagi kita mau balik pada cara berpikir public policy yaitu perencanaan udah pasti ngaco di situ. Pembebanan anggaran itu juga udah bermasalah karena mengambil APBN aja udah masalah Hmm. apalagi Hmm. mengambil APBN sebesar 20%. Dan itu membuktikan bahwa dari awal konsep Pak Jokowi itu nggak jelas. Jadi Ya. semacam membangun istana tanpa pengkondisian anggaran, pengkondisian politik itu akan berantakan. Nah, kita lihat betul-betul bahwa poin pertama sudah hancur yaitu legitimasi dari IKN itu dilihat dari tindakan pengunduran diri dari Hmm. otorita. Nggak mungkin itu belum pernah ada dalam sejarah Jokowi orang mengundurkan diri dan Hmm. itu artinya bebannya betul-betul mungkin dia bayangkan nih dua kepala dan wakil kepala otorita ini membayangkan
apa jadinya kalau dalam 2 bulan ke depan itu betul-betul nggak ada investor yang masuk? Apa jadinya Hmm. kalau Jokowi 2 bulan ke depan itu mengunjungi lagi otorita dan melihat bahwa masih berantakan di situ kan? Semua Ya. orang yang datang ke situ tahu bahwa itu berantakan dan Hmm. Jokowi tentu digiring dengan kamera-kamera yang khusus memperlihatkan, oh ini udah jalan, ini udah berlangsung. Tetapi fakta bahwa ada yang mengundurkan diri itu pertanda bahwa memang tidak mungkin itu diwujudkan. Ya, ya, dan ini di media sosial saya lihat lihat olok-olok ini saja. Saya kira ini nggak serius nggak serius gitu, Bung Rocky. Kenapa? Karena ditanyakan kenapa alasannya Bambang Susantono mundur? Karena kata dia dia tidak mau gajinya dipotong oleh Tapera yang 3% itu. Kenapa? Karena ternyata dia waktu itu pernah ngaku 11 bulan dia tidak digaji gitu. Pada akhirnya orang ya bercanda dengan prinsip supaya nggak terlalu stres lah bangsa ini Ya, di ya. keterangan-keterangan semacam itu. Jadi kita lihat bagaimana dalam 2 hari ini mesti ada keterangan pers dari istana secara formil apa sebetulnya yang terjadi di situ. Tapi itu nggak mungkin Nggak mungkin. istana lakukan itu kan karena akan ada pro kontra. Dan Pak Bambang sebetulnya atau ketua dan wakil ketua bulat untuk mengatakan kami memang tidak sanggup. Lain kalau Pak Ketuanya mundur, mungkin ada problem pribadi atau ada sesuatu yang mesti dia selesaikan, maka diganti oleh wakilnya itu. Ini dua-duanya mundur. Itu Wakilnya artinya ada duluan yang mundur kekosongan. malah. Wakilnya dulu mundur baru Iya, ketuanya. jadi cara itu pun kita bisa mengerti bahwa itu artinya di kabinet itu udah jadi isu tuh, udah diketahui bahwa akan ada pengunduran diri dan Jokowi tentu udah tahu, tapi siapa lagi mungkin ditawari di kabinet supaya itu siapa yang akan ambil alih. Yang paling gampang sebetulnya tunjuk Pak Luhut lagi sebagai Ya, kepala ya, ya, otorita. ya. Tapi Ya. tidak mungkin itu dilakukan lagi karena tentu Pak Luhut juga merasa ya ada yang nggak mungkin jalan juga. Dan Pak Jokowi mungkin juga mengerti kalau ditunjuk Pak Luhut itu kontroversi akan naik lagi itu. Jadi apapun pada akhirnya seluruh proyek Jokowi itu berantakan hanya karena ambisi dia sendiri yang ngaco itu. Ya, Itu ya, ya. sebetulnya dalilnya itu aja tuh. Ambisi, ambisi, ambisi. Kerja, kerja, kerja. Ya kerja tanpa konsep artinya ambisi. Ya, ya, orang kemudian mengkait-kaitkan kan memang ini pernyataan dari Pak Yusuf Kala bahkan diulang beberapa waktu belum lama ini mengingatkan bahwa IKN itu tidak ada dalam janji kampanye Pak Jokowi tiba-tiba muncul saja disampaikan pidatonya di gedung MPR DPR dan anehnya pada waktu itu para wakil rakyat kita juga tidak sama sekali tidak mempersoalkan karena memang selama ini orang terkesan itu memang apa ya terbius oleh Pak Jokowi dan apapun maunya Pak Jokowi itu dituruti gitu. Dari awal kita tahu itu nggak ada AMDAL. Orang bilang iya, tapi kan bisa disusulkan. Mana mungkin? Bagaimana caranya AMDAL disusulkan Hmm. setelah keputusan politik pindah? Kan mestinya AMDALnya yang bilang boleh apa enggak. Ini Hmm. Jokowi udah putuskan. Kalau saya akan pindahkan ibu kota, maka saya minta dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Analisisnya apa? Ya, pasti positif. Karena nggak mungkin universitas-universitas di Indonesia disuruh bikin AMDAL yang negatif kan. Itu nggak ada dalilnya, pasti dipilih beberapa universitas, beberapa lembaga studi atau beberapa surveyor untuk memperlihatkan bahwa go secara AMDAL itu oke itu. Padahal sebetulnya nggak ada penting lagi, udah dikasih keputusan politik. Jadi sekali lagi perencanaan macet, ambisi tetap jalan dan frustrasi pertama kali justru dihadapi oleh aparatnya sendiri itu. Jadi ketua otorita, wakil ketua otorita itu frustrasi sebetulnya karena terus dibebani dan mengalami mental fatigue, bukan mental fatigue ya. Metal fatigue, kelelahan metal kalau di dalam ilmu konstruksi. Tetapi di dalam ilmu kebijakan dia justru mengalami mental fatigue, kelelahan mental, sekaligus kelelahan metal karena konstruksinya nggak ada lagi semen di situ, nggak akan lagi baja. Nah itu penanda pertama bahwa era Jokowi itu sebetulnya akan diakhiri dengan cara yang mencemaskan. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Sampai ketemu lagi ya. Tetap 0% ya. Yes, Oke. oke. Okay.